Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Sevi, guru mata pelajaran geografi kelas 11 IPS 1 sampai 3 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai membahas video ke-8 kali ini, kita ingat-ingat terlebih dahulu video yang ke-7, video sebelumnya, yaitu tentang sumber daya dan potensi serta sebarannya. Nah, kalian tentunya sudah bisa membedakan jenis-jenis sumber daya ya. Ada sumber daya manusia, ada sumber daya budaya, dan ada sumber daya alam. Nah, untuk yang selanjutnya, pada video 7 juga dijelaskan potensi dan sebaran dari sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata yang ada di Indonesia, sehingga kalian tahu seberapa begitu besarnya kekayaan Indonesia ya, yang perlu kita kelola dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia secara adil dan merata. Ya. Baiklah, apakah hanya sampai berhenti kalian paham apa itu sumber daya, jenis-jenisnya, kemudian seberapa banyak sih sumber daya kekayaan alam kita di Indonesia, sebarannya seperti apa, apakah cukup sampai di situ? Nah, pada video yang ke-8 ini kita perlu membahas bagaimana mengelola sumber daya tersebut supaya lebih bermanfaat dan tidak merusak lingkungan ya. Jadi pada video ke-8 ini kita akan membahas materi tentang AMDAL, pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi sebelum kalian menonton video ke-8 ini, supaya lebih paham, kalian harus menyimak dulu penjelasan pada video 7. Adapun tujuan pada video kali ini adalah mengidentifikasi analisis mengenai dampak lingkungan atau disebut dengan AMDAL dalam pembangunan, kemudian menganalisis pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Analisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan. Pemanfaatan SDA dalam skala besar ini akan menimbulkan kerusakan lingkungan seperti industri batubara, berpotensi menyebabkan pencemaran udara dan kerusakan lahan bekas tambang apabila tidak dikelola secara bijak. Pembangunan berkelanjutan ini adalah sebagai upaya atau usaha dalam menjamin ketersediaan sumber daya alam pada masa sekarang dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Jadi sumber daya itu tidak langsung dihabis-habiskan saat ini, tapi juga perlu memikirkan pada masa depan untuk generasi di masa depan. Pelaksanaan pembangunan dapat berdampak negatif bagi lingkungan ya. Oleh karena itu, dalam pembangunan berkelanjutan diperlukan perencanaan, prapelaksana, dan pelaksanaan yang sesuai analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Jadi, AMDAL ini adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan. Ya. Nah, apa itu AMDAL? AMDAL adalah suatu kegiatan mengkaji dampak atas suatu usaha yang direncanakan pada lingkungan hidup sebagai dasar pengambilan keputusan. Ya, dampak ini bisa dampak positif dan dampak negatif. Nah, ini perlu dianalisis, perlu dikaji terlebih dahulu. AMDAL, dokumen yang berisi kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Ya, hal-hal yang dikaji dalam AMDAL adalah aspek fisik kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha atau kegiatan. Jadi, kata kuncinya adalah AMDAL itu berupa dokumen
yang merupakan dampak besar dan penting. Ini ya, jadi ketika suatu wilayah akan dibangun, suatu usaha, industri tertentu misalnya, nah ini perlu dikaji dulu AMDAL-nya, aspek fisik kimianya, ekologinya, sosial ekonomi, sosial budayanya, bagaimana dampak positif dan negatifnya ketika nantinya akan dibangun suatu usaha, perlu dikaji terlebih dahulu. Nah, pengambilan keputusannya adalah hasil dari kajian tadi, apakah industri tersebut atau pembangunan tersebut layak untuk dibangun pada lingkungan tersebut. Nah, ini tahap pengerjaan AMDAL dan isi dokumen AMDAL. Yang pertama adalah kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau KA-ANDAL ya. Beda kalau tadi ada AMDAL. Kalau ANDAL pakai N ini bagian dari AMDAL ya, beda. Kalau AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan, sedangkan ANDAL analisis dampak lingkungan. Kemudian analisis dampak lingkungan atau ANDAL. Kalau ini KA ANDAL, kerangka acuan ANDAL. Kemudian tahap selanjutnya ada ANDAL, analisis dampak lingkungan. Berikutnya rencana pengelolaan lingkungan atau RKL dan rencana pemantauan lingkungan atau RPL. Tujuan AMDAL adalah yang pertama menjamin suatu kegiatan atau usaha yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, tidak merusak dan mencemari lingkungan hidup. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana kegiatan atau usaha. Memberi masukan atau penyusunan desain terperinci mengenai teknis dari rencana kegiatan atau usaha. Jadi rencana kegiatan atau usaha ini bisa rencana untuk membangun rumah sakit, pasar, mall, atau industri tertentu, industri konveksi, industri barang tambang, dan lainnya. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditentukan dari suatu kegiatan atau usaha. Nah, ini perlu diinformasikan kepada masyarakat jika wilayahnya akan dibangun suatu usaha, sehingga tidak menimbulkan gejolak, tidak menimbulkan pertentangan ketika usaha nanti akan dibangun. Memanfaatkan sumber daya secara efisien dan memaksimalkan potensi serta meminimalisasi dampak negatif yang dapat ditimbulkan suatu kegiatan. Nah, ini ya, memanfaatkan sumber daya secara efisien, kemudian potensinya dimaksimalkan dan dampak negatifnya diminimalisasi. Nah, ketika akan dibangun suatu usaha atau kegiatan, salah satunya misalnya kajian AMDAL ini tenaga kerjanya perlu diambil dari masyarakat sekitar supaya tidak menimbulkan pertentangan terhadap masyarakat sekitar, karena kan dibangunnya di lingkungan mereka, dampaknya tentunya dari usaha tersebut pasti akan yang merasakan dampak negatifnya ataupun positifnya tentunya masyarakat sekitar. Tentunya dampak negatif ini yang diperhatikan, jangan sampai masyarakat hanya menerima dampak negatif tanpa merasakan dampak positifnya. Digunakan untuk perencanaan pembangunan wilayah. Oke. Lanjut, fungsi AMDAL yang pertama menunjukkan tempat pembangunan yang layak dan tepat pada suatu jenis kegiatan atau usaha yang dilakukan pada suatu wilayah ya. Ini perlu, kan ada usaha yang mungkin tidak cocok pada suatu wilayah, mungkin di pemukiman yang sangat padat, ketika nanti dibangun dampak negatifnya akan lebih besar daripada dampak positifnya. Nah, itu perlu adanya kajian AMDAL tadi. Selanjutnya, AMDAL dapat menunjukkan dampak positif ataupun dampak negatif yang dilakukan oleh proses pembangunannya. Jadi kajian AMDAL ini kita bisa tahu dampak positifnya apa, kira-kira dampak negatifnya apa ketika nantinya akan dibangun suatu usaha atau kegiatan. AMDAL digunakan sebagai masukan dalam kegiatan perencanaan serta arahan atau pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam kegiatan pembangunan. AMDAL menjadi salah satu syarat perizinan bagi penduduk atau pengusaha dalam melakukan kegiatan atau usaha. Para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan izin kegiatan atau usaha. Jadi setiap izin kegiatan atau usaha pada suatu wilayah itu perlu disyaratkan dengan adanya hasil studi AMDAL supaya ke depannya tidak menimbulkan permasalahan lingkungan. Selanjutnya, menganalisis pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Apa itu pembangunan berkelanjutan atau namanya sustainable development?
Kegiatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat kini dan masyarakat yang akan datang. Jadi tujuannya sebenarnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ciri-ciri pembangunan berkelanjutan adalah mengelola sumber daya alam secara bijaksana, melaksanakan pembangunan berkelanjutan sepanjang masa, meningkatkan kualitas hidup dari generasi ke generasi, melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, memanfaatkan SDA dengan teknologi ramah lingkungan, meningkatkan dan melestarikan kemampuan fungsi ekosistem untuk memasok, melindungi, serta mendukung sumber daya alam bagi kehidupan secara berkesinambungan, menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian, fungsi, dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan pada masa sekarang serta masa depan, melaksanakan pembangunan dengan meminimalisasi kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta berorientasi jangka panjang, melaksanakan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dapat dilakukan melalui cara berikut. Contohnya adalah mengelola tadi sudah pada video yang selanjutnya sudah Ibu sedikit ulas juga ya. Kita memanfaatkan suatu sumber daya tanpa merusak alam atau dengan memperhatikan perlindungan terhadap alam, tidak merusak lingkungan. Menggunakan SDA secara efisien sesuai kebutuhan saja, tidak boleh serakah ya, memanfaatkan SDA sesuai daya dukung lingkungan, mengelola barang tambang sebelum diekspor agar harga jual tinggi, dan mengurangi pengurangan barang tambang. Nah ini untuk ekspor itu akan lebih bagus atau meminimalisir mengekspor atau menjual barang mentah atau bahan mentah ke luar negeri, karena tentu nilai jualnya rendah bahan mentah, sehingga supaya nilai harga jualnya tinggi maka perlu diolah dulu barang tambangnya. Jangan sampai kita menjual barang mentah kemudian ke luar negeri, kemudian negara luar menjual barang jadinya dan kita yang beli barang jadinya. Sehingga bagaimana supaya kita bisa menjual barang tambang setelah diolah, maka perlu sumber daya manusia yang kompeten. Jadi ini adalah tahapan kalian saat ini menuntut ilmu yang serius, dalam menuntut ilmu yang benar-benar serius supaya kedepannya apapun profesi kalian dalam diri kalian sudah ada pengetahuan tentang pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan pengelolaan sumber daya alam berbasis lingkungan dan berkelanjutan. Tercapai keselarasan hubungan, tujuannya adalah hubungan antara manusia dengan lingkungan itu selaras dengan tujuan membangun manusia seutuhnya, terkendalinya pemanfaatan SDA secara bijaksana, terwujudnya manusia sebagai pembina lingkungan, terlaksananya pembangunan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Sumber daya kehutanan, menganalisis pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai pembangunan. Ini yang sumber daya kehutanan, kalau tadi yang secara umum, ini kita yang sumber daya kehutanannya. Pemanfaatan hutan berdasarkan visi pembangunan berkelanjutan. Hutan memiliki nilai penting bagi kehidupan. Secara ekologis, hutan berfungsi sebagai sumber biodiversitas atau keanekaragaman flora dan fauna dan membantu konservasi lingkungan hidup dalam berbagai bentuk. Bagi manusia, hutan menyediakan beragam komoditas yang memiliki keuntungan ekonomis. Misalnya bahan kayu atau obat-obatan alami. Nah, contoh pemanfaatan hutan berdasarkan berkelanjutan adalah contoh yang pertama, menebang hutan secara tebang pilih tanam. Tidak semuanya ditebang, tapi yang sudah mencukupi umur untuk ditebang baru boleh ditebang. Menggiatkan penyuluhan tentang fungsi hutan bagi kehidupan pada masyarakat, menyeimbangkan kegiatan penebangan dan penghijauan, memberikan sanksi bagi penebang liar.
Lanjutkan, sumber daya pertambangan. Pengelolaan sumber daya tambang yang berkelanjutan. Kegiatan pertambangan berkelanjutan dapat mengacu pada konsep perluasan berkelanjutan terdiri atas unsur-unsur berikut: melakukan penyelidikan umum. Eksplorasi terdiri atas eksplorasi pendahuluan dan eksplorasi terperinci. Studi kelayakan terdiri atas kelayakan teknik, ekonomi, dan lingkungan. Persiapan produksi penambangan terdiri atas pembongkaran, pemuatan, pengangkutan, dan penimbunan. Rehabilitasi dan pengelolaan lingkungan, pengolahan, pemurnian, pemasaran, tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility atau CSR atau pengakhiran tambang. Pengelolaan sumber daya tambang yang berkelanjutan. Komponen-komponen untuk memaksimalkan potensi pembangunan berkelanjutan. Menganalisis dampak dan keuntungan sosial, ekonomi, kesehatan, serta lingkungan selama proses kegiatan pertambangan, keselamatan, dan kesehatan para pekerja. Meningkatkan partisipasi para pemangku kepentingan termasuk masyarakat adat dan lokal serta kaum perempuan. Mengembangkan praktik pertambangan berkelanjutan melalui penyediaan dukungan teknis serta pembangunan fasilitas dan keuangan kepada negara miskin dan berkembang. Ini ya, ini adalah termasuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Kita bisa memanfaatkan tambangnya, kemudian dan tetap memperhatikan lingkungan sekitar, baik sosial, ekonominya, kesehatan masyarakat, para pekerja. Sumber daya kelautan secara berkelanjutan, ya, pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Laut dan pantai ini bermanfaat dalam menyediakan sumber protein hewani bagi manusia serta menjadi habitat bagi biota laut seperti rumput laut, teripang, dan beragam ikan di laut. Ya, sudah kita bahas pada video yang sebelumnya, ya. Potensi laut Indonesia itu cukup melimpah sehingga perlu kita kelola secara bijak. Nah, apa saja? Bagaimana pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan? Yang pertama, mencegah pembuangan limbah nuklir atau limbah cair industri ke laut, menghindari kebocoran kapal tanker pengangkut minyak yang menyimpan minyak tercecer di laut, reklamasi pantai dengan menanam tanaman bakau, ya, sudah kita bahas pada video sebelumnya. Apa sih fungsi tanaman bakau itu? Salah satunya adalah menghalangi terjangan ombak dari daratan. Kemudian dia juga merupakan habitat bagi udang dan biota laut yang lain. Melarang pengambilan batu karang, ya, karena batu karang ini seperti di video yang sebelumnya fungsinya adalah sebagai tempat peneluran, ya, kemudian habitat bagi ikan-ikan yang kecil. Nah, ketika batu karang ini rusak atau diambil, maka habitat atau rumahnya biota laut ini juga akan terganggu, kemudian perkembangbiakannya juga akan terganggu. Melarang pemakaian bahan kimia maupun bahan padat untuk mencari ikan, karena ini dapat merusak karang, ya, ketika di tempat tersebut ada karangnya, karena tidak semua laut itu ada karangnya dan tidak semua laut itu ada hutan bakaunya. Jadi penggunaan bahan kimia ini ketika akan merusak batu karang, maka populasi ikan, populasi biota laut lainnya juga akan terganggu. Selanjutnya, sumber daya pariwisata berkelanjutan. Ya, prinsip-prinsipnya adalah pariwisata harus melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan. Ya, apapun usaha kegiatan pembangunannya harus melibatkan masyarakat sekitar, ya, karena mereka lah yang akan merasakan dampaknya, terutama dampak negatifnya. Jangan sampai masyarakat sekitar hanya merasakan dampak negatifnya tanpa mereka merasakan dampak positifnya. Salah satunya dengan apa? Melibatkan masyarakat dalam pembangunan dengan merekrut menjadi tenaga kerja yang diambil dari masyarakat lokal atau masyarakat, sehingga masyarakat tadi merasa memiliki, ya, tidak ada niat untuk mengganggu karena mereka diajak terlibat di dalamnya. Nah, itu termasuk dalam pembangunan berkelanjutan. Menyeimbangkan antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat, melibatkan para pemangku kepentingan untuk memperoleh banyak masukan mengenai pembangunan pariwisata, memberikan kemudahan kepada pengusaha lokal skala kecil dan menengah, ya,
Kita perlu melibatkan orang-orang yang ada di sekitar, pengusahanya, supaya pariwisata di daerah tersebut walaupun dimiliki oleh di luar wilayah tersebut tetap mengajak masyarakat sekitar supaya dampak positifnya dapat dirasakan dan gangguannya pun dapat diminimalisir karena secara tidak langsung masyarakat sekitar yang diajak ikut serta itu akan menjaga usaha tersebut. Memberikan kemudahan ini udah ya. Kemudian kerjasama antara masyarakat lokal sebagai pelaku usaha dan operator penjual paket wisata. Nah ini selalu melibatkan masyarakat lokal. Program peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan dan penelitian sertifikat untuk bidang keahlian pariwisata. Ya, jadi sumber daya manusia ini ya, kalau kita sudah membahas tentang jenis-jenis sumber daya, nah salah satu sumber daya manusia ini merupakan komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan supaya sumber daya alamnya itu dapat dikelola secara bijak. Nah, bagaimana supaya manusia bisa mengelola secara bijak? Maka perlu pendidikan, ya perlu pelatihan secara berkala. Kemudian selanjutnya manfaat pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan. Yang pertama, menjamin keseimbangan lingkungan pada objek wisata, yang menjamin kelestarian lingkungan alam dan budaya setempat, meningkatkan rasa cinta atau peduli masyarakat terhadap lingkungan, yakni manfaatnya ya, meningkatkan devisa negara dari jumlah kunjungan wisatawan asing, memperluas lapangan kerja ya, karena tadi membuka lapangan yang berorientasi pada faktor pendukung pariwisata sehingga dapat menyerap banyak angkatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan penerimaan pajak bagi pemerintah daerah yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah, mendorong pembangunan daerah berbasis kegiatan wisata. Baiklah, penutupnya AMDAL adalah dokumen ya yang berisi kajian dampak besar dan penting. Ini kuncinya dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini namanya lingkungan itu manusia, hewan, tumbuhan, dan komponen abiotiknya. Komponen abiotik yang mendukung komponen biotik apa? Udaranya, air ya, lingkungan yang lainnya. Dibuat pada tahap perencanaan dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi AMDAL ini dibuat pada tahap perencanaan atau sebelum usaha tersebut dibangun. Hasil akhirnya adalah memberikan keputusan apakah usaha tersebut layak untuk dibangun. Dalam mengelola sumber daya perlu perhatian prinsip pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan manusia tidak merusak lingkungan agar masih bisa dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang. Nah, ini prinsip dari pembangunan berkelanjutan. Tugasnya, tuliskan tujuan pembelajaran pada video 7 dan 8, tuliskan yang dimaksud dengan sumber daya, kelompokkan berdasarkan jenis-jenis sumber daya untuk masing-masing sumber daya berikut. Kehutanan itu termasuk jenis sumber daya apa, pertambangan sumber daya apa, kelautan sumber daya apa, dan pariwisata sumber daya apa ya. Bagaimana supaya kalian bisa mengelompokkan ini? Maka kalian harus perlu menyimak penjelasan Ibu pada video 7 yang berkaitan dengan klasifikasi sumber daya. Tuliskan jenis tambang beserta penggunaannya, sajikan dalam bentuk tabel ya. Sudah ada contohnya. Tuliskan definisi AMDAL dan tahapan atau isi dokumen AMDAL ini juga sudah ada. Tuliskan definisi pembangunan berkelanjutan. Nah, ketentuan tugasnya apa? Berbeda dengan yang video 7, kalian hanya perlu menambahkan komentar pada komentar video di bawah. Nah, untuk yang video ke-8 ini kalian kerjakan pada buku tugas catatan geografi ya. Dalam mengerjakan tugas ini harap menyimak terlebih dahulu video 7 tentang potensi sumber daya ya. Jadi ini ada keterkaitannya antara video 7 dan 8. Dikerjakan di buku catatan. Nah, ini pengerjaannya bukan di kolom komentar ya, yang video 8. Ini dikerjakan di buku catatan, batas waktunya 1 minggu, tugas dikirimkan melalui Google Classroom. Baiklah anak-anak, untuk materi pada semester 1 ini sudah selesai. Nah, nanti selanjutnya Ibu akan share ke kalian penilaian harian yang terakhir untuk nanti persiapan kalian pada
penilaian akhir semester ya. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga